jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Paskah, ibadah perjamuan siri dan ibadah perjamuan kudus saat ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita. Amin. Jemaat dipersilakan dulu menyaksikan iman percayanya di hadapan Tuhan dan orang tua dan kita semua. Tema ibadah dalam peneguhan siri pada sore hari ini adalah mengikut Yesus, keputusanku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semua Engkau tahu, meskipun kami tidak katakan, meskipun orang terdekat kami sekalipun tidak tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu Bapa. Untuk itu kami mohon pengampunan dari Tuhan jika dalam pemikiran kami, dalam tindakan dan ucapan kami sering mendukakan hati Tuhan. Tuhan ampuni kami. Juga kami memohon ampun jika dalam mengiring Engkau selama ini sering kami tidak setia, sering kami malas di dalam bersekutu, sering kami menyakiti sesama kami dengan perilaku dan perkataan kami. Bapa, ampuni kami. Saat ini kami mengucap syukur karena Engkau menyediakan pengampunan di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, yang menebus dosa kami, yang menolong kami untuk hidup selanjutnya lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, bahkan meninggalkan segala ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami selama ini. Tuhan, pimpin hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampun dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan nasihat iman ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tekad memperbarui hidup dan komitmen kita, mari kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat yang kelima, yang menyatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Demikian amanat hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dalam kesaksian kita. Kita sambut amanat hidup baru dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 375 dengan sungguh-sungguh kita katakan, saya mau ikut Yesus. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Kepada umat-Mu saat ini, ku siapkan hidup Tuhan, mendengar firman-Mu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk karya kasih yang Engkau nyatakan di dalam iman dan pengharapan kami. Kami percaya Engkau mati berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kami dan menyelamatkan kami dari penghukuman kekal. Engkau mengalahkan maut sehingga hukuman dosa dan maut tidak lagi menjadi bagian bagi kami orang percaya. Bahkan di dalam kebangkitan yang kami rayakan hari ini dalam Paskah Kristus, Engkau hidup dan menyatakan diri-Mu. Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu, sehingga kehidupan hadir di dalam setiap diri kami pribadi demi pribadi, di dalam persekutuan kami, di dalam kehadiran gereja-Mu di tempat ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu dan menyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan yang hadir melalui iman pengharapan kami. Karena itu sapalah kami melalui firman-Mu. Terkhusus kami membawa 24 saudara kami yang akan diteguhkan 5 hingga ayat 11 menjadi dasar pengharapan kita untuk hidup di dalam iman dan firman. Filipi pasal yang kedua ayat 5 hingga ayat ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi,
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah nasihat iman. Terimalah dan percayalah, maka berbahagialah kita yang menerimanya, percayanya, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap waktu. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus teman-teman yang hari ini akan CD khususnya, izinkan kembali saya mengkonfirmasi dan bertanya, apakah saudara-saudara sungguh yakin akan menjadi pengikut Yesus? Yakinkah saudara? Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, izinkan saya kembali menjadi Beth Evil saat ini. Mereka hafal Bapak Ibu Saudara apa itu artinya Beth Evil, karena itu menguji tentang pertanyaan mereka, jawaban mereka. Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh yakin ingin menjadi pengikut Yesus, bersediakah saudara-saudara mengosongkan diri saudara-saudara? Artinya mengosongkan diri itu, bersediakah saudara-saudara hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Dan untuk saudara-saudara tahu bagaimana hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, bersediakah saudara-saudara setiap saat dan setiap waktu belajar dari firman Tuhan, membangun kehidupan doa saudara-saudara setiap saat dan setiap waktu? Ini artinya mengosongkan diri. Ini artinya hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ini artinya hidup seturut dengan firman dan iman. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena Yesus Kristus sendiri yang melakukannya. Dan dibawalah Yesus oleh Roh ke padang gurun untuk diuji dan dicobai. Karena Yesus hidup di dalam doa dan firman senantiasa, makanya dia tidak tergoda. Sekalipun dia mampu di dalam kuasanya membalikkan hukum alam. Membalikkan hukum alam itu Yesus mampu. Tetapi ketika itu dia tahu hanya sekedar cobaan iblis untuk menguji dia, dia tidak mau melakukan itu. Hukum alam itu adalah mengubah batu menjadi roti. Dia tidak mau membalikkan hukum alam itu karena belum waktunya dia menyatakan hal itu. Tetapi melalui peristiwa kebangkitannya di kayu salib, dia mengalahkan hukum alam. Siapa manusia yang bangkit dari kematian selain Yesus Kristus itu? Itu hukum alam. Suatu saat saudara-saudara pun akan berhadapan dengan hukum alam, kematian. Tetapi hukum alam ini di dalam iman Kristen itu adalah jembatan, cara orang beriman untuk menggenapi janji Allah. Karena kematian tidak lagi menguasai kita karena karya penebusan Kristus. Tetapi kita akan berjumpa di dalam kebahagiaan yang kekal karena iman kita, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mereka setelah perang suku, mereka percaya bahwa roh jiwa orang, maka kekuatan orang itu akan menjadi bertambah di dalam kekuatan orang yang orang seperti ini. Mereka hidup di dalam keadilan. Sampai Injil ini ada satu keluarga di dalam suku Asar yang penuh dengan cinta kasih. Yesus yang bisa hadir di mana saja, tetapi dia bangkit untuk menyertai hidup setiap orang percaya. Dan ini berbeda dengan apa yang selama ini percayaan roh-roh dan juga kebudayaan para leluhur. Lalu satu keluarga, padahal orang-orang suku Asam ini terhadap orang asing mereka tidak suka. Ada orang yang berkhianat dengan berteman dengan orang asing, bahkan menerima kepercayaan. Satu keluarga yang sudah percaya menerima Yesus dan dibaptis ini, satu orang
2 orang anak. Lalu kepala sukunya tidak suka. Punya hukum sendiri untuk mengadili anggota masyarakatnya. Kalau Anda punya langganan, biasa banyak pelajaran di dalamnya. Pelajaran tentang budaya masyarakat, iman. Kok Bapak tahu? Ya karena saya juga nonton. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu dibawalah, diaraklah keliling kampung satu keluarga. Lalu di atas panggung mereka diminta mau ikut pilih siapa itu yang namanya Yesus yang kamu sembah sebagai Tuhan itu, atau kamu mau kembali kepada kami untuk menjadi pelaku itu. Demi Kristus kami percaya. Amin. Saudara-saudara, peneguhan siri dilakukan bagi saudara-saudara kita yang sudah menerima baptisan ketika mereka masih anak-anak sebagai bagian dari persekutuan mereka, tetap menjadi bagian untuk mengingatkan mereka dan menjadi satu kesatuan. Orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan mandiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu di dalam diri saudara-saudara kami yang saat ini akan mengaku percaya secara pribadi didasarkan kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus yang menghadirkan karya, wajah kasih dan kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam roh dan kebenaran bagi setiap orang percaya. Karena itu kami percaya Roh Kudus-Mu sendirilah yang memanggil, mengundang mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka, dan mengutus mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Amin. Mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawaban saudari Agatha Vanessa Arun? Ya, saya bersedia, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawaban saudari Agnes Esa Pangirapan? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawaban saudari Deborah Agustina Purba? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudari Egi Monica Sibumi? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudari Elvina Paulina Siregar? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudari Lisa Sari? Ya, saya mengaku, berjanji dan saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudari Magdalena Siburian? Ya, saya mengaku, bersedia, berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudari Natania Agatha Tarigan? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudari Teresia Dwi Putri Siburian? Ya,
saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudari Josephine Sibulian? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Antoni Hezekiel Siregar? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara David Maksi Atta? Segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Febrianto Silitonga? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Firman Yohanes Sijabat? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Besil Manulang Namaru? Ya, saya bersedia, berjanji dan mengakui. Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Nathaniel dari Suara Wibowo? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Kitin Leonardo Kabes? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Octavison Simanjuntak? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Richard Sadrah Prasakti? Ya, saya mengaku dan bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Bagaimana jawab saudara Royen Septianto Simanjuntak? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Apa yang sudah saudara nyatakan di dunia ini akan terikat di dunia dan di surga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya dan mengumpulkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di Sang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Saudari Olivia Onassis. Karena mereka sudah menerima sakramen baptis, maka pada bagian ini mereka hanya menerima surat baptis mereka. Indra 2 Lembang. Last but not least, Krishna Timothy Putra Komara Aram. Selanjutnya akan dilayangkan penentuan CD untuk saudara. Berdasarkan iman saudara dan pengakuan saudari pada peristiwa baptisan, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya menyatakan
meneguhkan saudari menjadi anggota siri Jemaat Pop Immanuel di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat iman di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Agatha Vanessa Karur, berdasarkan baptisan saudari dan pengakuan iman saudari, maka sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus saya menyatakan meneguhkan saudari jadi anggota siri Jemaat Pop Immanuel di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat iman di dalam Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Agnes Esa Pangerapan, berdasarkan baptisan saudari dan pengakuan iman saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menyatakan meneguhkan saudari menjadi anggota siri Jemaat Pop Immanuel di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat iman di dalam Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menyatakan meneguhkan saudari menjadi anggota siri Jemaat Pop Immanuel di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat iman di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Heidi Monica Sihombing, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menyatakan meneguhkan saudari menjadi anggota siri Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Elvina Paulina Siregar, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menyatakan meneguhkan saudari menjadi anggota siri Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yesaya 36 ayat 27.
Lisa Novita Sari. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudari, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menentukan saudari menjadi anggota sidi Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terima nasihat firman di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ibunda, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menentukan saudari menjadi anggota sidi Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima nasihat firman di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Natania Agatha Tarigan, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudari, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menentukan saudari menjadi anggota sidi Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terima nasihat firman di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Teresia Dwi Putri Siburia, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menentukan saudari menjadi anggota sidi Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. Yosefin Sibuya, berdasarkan baptisan saudari dan pengakuan iman saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menentukan saudari menjadi anggota sidi Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terima nasihat firman di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Antoni Hezekiel Siregar, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya menentukan saudara menjadi anggota sidi Jemaat Pop Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
David Maxi Agusta. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menentukan saudara menjadi anggota sini Jemaat Hope Immanuel di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Febrianto Silitonga. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara menjadi anggota sini Jemaat Hope Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Firman Yohanes Sejabat. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara menjadi anggota sini Jemaat Hope Immanuel di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Grace Shield Manulang Damaro. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara menjadi anggota sini Jemaat Hope Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menyatakan meneguhkan saudara menjadi anggota sini Jemaat Hope Immanuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 hingga ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil engkau, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Nathaniel dari suara Libo. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara menjadi anggota sini Jemaat Hope Immanuel di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Petri
Tobi Manulang. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menentukan saudara menjadi anggota sidang Jemaat Tobi Manuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Vite Leonardo Cabes, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menentukan saudara menjadi anggota sidang Jemaat Tobi Manuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Okta Frison Simanjuntak, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menentukan saudara menjadi anggota sidang Jemaat Tobi Manuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Efesus 5 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang mengasihi dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Richard Sadrak Prasakti, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menentukan saudara menjadi anggota sidang Jemaat Tobi Manuel dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua yang itu, karena dengan berbuat demikian engkau telah menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Rakita Ragalun, berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menentukan saudara menjadi anggota sidang Jemaat Tobi Manuel di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah nasihat firman di dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Kita naikkan pujian di rumah 395 bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Berjalan
jemaat dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat Pope Immanuel, sehingga mereka pun akan menjadi pengikut Kristus hingga akhir hayat mereka, dan bersama-sama kita akan menjadi saksi kemuliaan Kristus. Silakan berbalik lagi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang tulus untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Paskah saat ini. Dengan terlebih dahulu kita memeriksa diri dan menguji diri kita sendiri, agar Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang melayakkan dan memperkenankan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bersama dengan hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah Engkau panggil, dan di dalam roh-Mu sendiri Engkau meneguhkan mereka untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Bersama dengan pujian malaikat di surga kami percaya, kami mengucap syukur dan memuji Allah. Dan saat ini kami pun mengucap syukur ketika kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus Paskah. Karena itu, ya Bapa, layakkanlah kami sendiri di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Amin. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan dan memohon ampun atas segala dosa kita sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya dan saudara sungguh bersedia mengakui kesalahan secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan? Ya, saya sungguh percaya dengan segenap hati. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kematian dan pengorbanannya di kayu salib? Ya, saya sungguh percaya dengan segenap hati. Tuhan, sumber segala kasih karunia, kiranya memberkati dan meneguhkan panggilan saya dan saudara selaku orang percaya, sehingga Tuhan memperkenankan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Paskah saat ini. Marilah kita mengambil kesempatan untuk masing-masing berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami memenuhi undangan-Mu secara pribadi untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Paskah Kristus. Layakkanlah kami di dalam kuasa kasih-Mu. Amin. Pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambil.
Mari kita siapkan roti perjamuan kita sambil mengucap syukur dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Anggur perjamuan yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Sambil mengucap syukur dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan syukur atas perjamuan kudus Paskah saat ini, dan juga ucapan syukur untuk CD yang sudah saudara terima. Betul Mazmur syukur Daud dalam Mazmur 103 bait yang pertama hingga bait yang kelima. Kita nyatakan pujian syukur kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah ambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini, dan untuk memperingati kematian dan pengorbanan serta kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kita semua percaya bahwa melalui kematian, pengorbanan, dan kebangkitan Yesus, suatu waktu nanti kita semua akan masuk dalam kerajaan surga yang sesungguhnya, dan kita juga akan duduk bersama dalam perjamuan kudus yang abadi yang akan dipimpin oleh Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa yang selalu mengerti
memakai kami untuk menjadi saksi-saksi yang nyata. Dan kuasa kasih Kristus dinyatakan, keselamatan Kristus diberitakan, dan sukacita Kristus disebarkan di dalam kehidupan kami bersama. Berkati gerejamu, pelayan-pelayanmu di gereja ini dan dimanapun berada. Berkati majelis jemaat, berkati program-program pelayanan jemaat, baik Departemen Diakonia dan Marturia, Departemen Pendidikan, juga Departemen Pelayanan. Berkati kami semua di dalam semangat kasih persaudaraan dan persekutuan kami, sehingga kami pun boleh menyatakan perhatian kami dan cinta kasih kami untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, merindukan keturunan, merindukan pekerjaan, merindukan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam pertikaian dan sengketa yang saat ini sedang mereka hadapi. Dan pakailah kami semua untuk terus saling mengingatkan, saling meneguhkan di dalam iman dan pengharapan, sehingga melalui gerejamu dan karya nyata hamba-hambamu dan umatmu ini, kuasa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh hidup dan hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan saudara kami yang dalam proses pendidikan untuk boleh menemukan potensi diri untuk pada akhirnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam setiap aktivitas jenjang tingkat pendidikan mereka dan pekerjaan yang mereka laksanakan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah menyatakan imannya secara mandiri, kiranya dalam kedewasaan mereka pun boleh bersaksi dan meneruskan kesaksian iman mereka, refleksi kehidupan iman mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah kami semua. Kami percaya bahwa Kristus yang bangkit memang tidak terlihat di salib, karena Kristus yang bangkit itu ada di hati, pikiran dan perasaan kami. Kristus yang bangkit itu berkarya di dalam setiap karya kehidupan yang kami hadirkan. Kristus yang bangkit itu hadir dan bergerak di dalam setiap langkah kaki kami, di dalam setiap tutur kata kami, perbuatan dan kehidupan kami, sehingga kebangkitan Kristus sungguh-sungguh menjadi kabar sukacita dan keselamatan bagi semesta yang Tuhan ciptakan. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Cinta kasih Tuhan, kemenangan yang diberikan untuk kita. Dan pada saat ini saya juga tadi berjumpa dengan Bapak Pendeta Christian Tando. Selamat datang Pak Christian Tando, selamat bergabung dengan kami pada sore hari ini. Sudah bulan banyak. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada minggu-minggu ini ya, dalam satu minggu ini kita bisa mengikuti rangkaian ibadah Paskah. Dalam memperingati Paskah, kita mengingat kembali peristiwa Kamis Putih, yaitu kita memiliki makna dalam kesederhanaan. Kita bersedia untuk merendahkan diri. Jumat Agung, kita bisa mengambil makna dengan pengorbanan. Sabtu Sunyi, penantian akan kesempurnaan karya agung Tuhan. Dan
pada hari Minggu kita memperingati kebangkitan Kristus, makna kemenangan atas maut. Puji syukur kepada Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Seperti pada saat ini juga kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh menyaksikan bersama-sama dari saudara-saudara kita dengan kesadaran diri, tidak ada paksaan, dengan kesungguhan hati menyatakan dirinya menerima iman Kristen yang sesungguhnya, menerima sebagai pengikut Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saudara-saudara ini tentu perjalanan hidupnya masih panjang, dan tantangan hidup yang ke depan pasti akan lebih dahsyat lagi. Dan sebagai orang percaya, apa yang kita pegang adalah firman Tuhan dan janji Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Pergumulan tentu pasti akan dihadapi, dan itu terkadang membuat diri kita menjadi lemah, tidak kuat. Tapi kita percaya satu pengharapan bagi kita adalah Tuhan. Kita serahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Dan kita semua sama-sama, mungkin saudara-saudara dan kita semua pada saat ini tetap dengan kesadaran melakukan proses secara kontinu berlangsung dalam pertumbuhan iman kita, sehingga pada saatnya nanti kita akan memiliki kedewasaan iman. Dan harapan kami, saudara-saudara yang saat ini sudah menyatakan iman percayanya, tetap jangan berhenti sampai selesai peneguhan sidi maupun baptis, tetap mengikuti, melayani Tuhan dalam hal apapun. Dan di setiap kehidupan nantinya, walaupun berpisah dengan keluarga, misalnya dalam saat kuliah, tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Dan pada saat ini saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara dan mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Filipus Tobian yang sudah melaksanakan pelayanan baptis dewasa. Terima kasih juga Bapak Pendeta Ronald Bukur Simatupang, Vikaris Aulia, Vikaris Lina, Pak Kasman maupun Ibu Tri yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam kelas katekisasi saudara-saudara kita ini. Dan juga Bapak Ibu majelis yang lain yang senantiasa mendampingi saudara-saudara kita dalam kelas katekisasi. Dan tentunya kepada Bapak Ibu orang tua dari putra putri yang selalu mendukung putra putrinya dalam memperdalam iman percayaannya. Dan kiranya seperti apa yang Tuhan telah berikan, cinta kasih anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita, asumsinya seperti tiket yang sudah diberikan kita, seperti apa kita akan menjaganya ataukah kita akan menjualnya, itu tergantung pada diri kita sendiri. Dan kiranya kasih Tuhan senantiasa tidak akan terpisahkan dari kita. Cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sungguh sukacita sore hari ini karena kita semua boleh berada di gereja ini. Untuk itu saya sebagai perwakilan dari teman-teman yang telah menjalani katekisasi selama kurang lebih 9 bulan mau mengucapkan terima kasih kepada khususnya pertama orang tua dan keluarga kami yang selalu mensupport kami, dan untuk tim pengajar Pak Pendeta Gogo, Kak Vikaris Aulia, Kak Lina, dan dua vikaris sebelumnya yaitu Pak Peniel dan Pak Damri.
untuk Ibu Tri Sulistyowati juga dan Pak Kasman. Dan untuk Bapak Ketua Majelis dan seluruh majelis yang secara khusus berada di pintu layanan, Bu Endang dan Bang Ivan, terima kasih yang tiap minggu sebelum jam 2 sudah menyiapkan link Zoom untuk kita belajar katekisasi. Terima kasih ini juga buat semua dukungan, terutama doa dan waktu yang diberikan untuk kami dalam pembelajaran mengenal Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal dan siapa Yesus itu. Juga Pak Pendeta, terima kasih buat peraturan untuk kami boleh ngemil selama belajar katekisasi, karena jam 2 sore itu jam-jam kritis ya, jam-jam ngantuk. Tapi tetap santai tapi serius. Mohon maaf juga Pak, karena kami suka break dulu, jarak on cam gitu. Miss ya Pak. Karena masa pandemi ini kami juga cuma hanya bisa lewat Zoom, belum nggak terbuka. Kami tetap bersyukur, dan seperti kata Pak Pendeta Gogo, bahwa pembelajaran iman kami tentang Tuhan Yesus itu tetap akan berlanjut di sepanjang kehidupan kami. Kami akan berusaha menjaga iman kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Dan tetap memohon dukungan dari semuanya saat ini agar kami tetap setia seperti Tuhan Yesus yang setia pada perintah Bapaknya. Buat teman-teman semua, seperti kata Pak Pendeta Iwan Bambang tadi pagi kalau ikut ibadah, kita ini keren loh, karena kita ini bisa hidup intim langsung dengan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi itu sendiri. Haleluya. Krisna mewakili sambutan ini dengan sebuah pantun. Jadi minta tolong cakupnya ya. Siap-siap. Jalan ke kota sambil menjinjing kardus, perginya mengendarai delman. Yang kami incar bukan hanya perjamuan kudus, tapi kedewasaan dalam iman. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Saya secara mendadak tadi diundang, kita nggak tahu apa-apa. Saya sebagai mewakili orang tua dari peserta Sidi, kami mengucapkan syukur kepada Bapak Pendeta yang sudah mengajarkan Sidi untuk anak-anak kami. Juga Vikaris Aulia, Vikaris Lina, Vikaris Ideal, kami mengucapkan syukur karena dengan pembelajaran dari Bapak Pendeta, anak-anak kami akan bisa berubah menjadi baik. Mungkin kemarin ada sedikit kurang connect dari anak-anak kami sebagai wakil dari orang tua minta maaf kepada Bapak Pendeta dan rekan-rekannya, karena Yum waktu itu tidak dibuka, jadi mungkin mengecewakan Bapak Pendeta. Ya, kami selaku wakil dari peserta Sidi, sore hari ini kami mengucapkan syukur semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan, Tuhan kami Maha Kasih, Maha Penyayang, selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di mana hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami bisa melakukan acara ini dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan yang terbesar bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan berilah waktu dan kesehatan bagi kami di hari yang akan datang, supaya kami bisa juga tetap memuliakan nama Tuhan lebih baik lagi, lebih yakin kepada Tuhan. Inilah yang kami harapkan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan ada berkat yang datangnya dari Tuhan, makanan dan minuman. Semua ini kami peroleh atas berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum ini, berkat yang dari Tuhan, Tuhan berkati supaya ini menjadi kesehatan bagi kami semua. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.
Mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bahwa hidup itu dahsyat, tapi bagi kita yang hidup karena anugerah, hidup karena kesempatan yang Tuhan beri, adalah merupakan satu dahsyat dan luar biasa. Jemaat Immanuel ini, ya, jadi bukan baru yang kedua ini, sudah beberapa kali, ya. Jadi puji Tuhan bahwa, tapi kan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa kita bilang harus. Hanya orang yang mengerti kata firman Tuhan. Satu ketika saya membaptis orang di Teluk Lombok di pantai, sudah saya konseling, bla 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 bla, kita berangkat ke sana. Rupanya waktu baptis itu ada keles dengan ya sepupunya lah begitu. Udah nggak mau dibaptis. Hari ini anak kekasih Sinia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, dan segala dosa, kutuk-kutuk turunan akan kami kuburkan ke dalam air ini, dan dia akan bangkit bersama dengan Kristus. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memelihara-Mu, dan Tuhan memberkati-Mu. Amin. Anak-anak yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, kita lihat waktu mereka mengikuti Yesus, pertama belum dipenuhi Roh Kudus, mereka semangat, mereka luar biasa. Tapi ketika Yesus ditangkap, Petrus pun bersembunyi, tidak mampu menghadapi salib itu.
Tapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, barulah Petrus berani. Satu kali khotbah diserabi Saul, 3.000 orang bertobat. Itu merupakan satu kesaksian dalam hidup saya sampai hari ini. Ya, bersama dengan Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai dan menuntun. Berlayani pada pagi hari ini untuk saudari Dinia atau Dia ya panggilannya. Selamat juga buat Bapak Didi dan Ibu Pokemon. Amin. Saya dari sektor 4 dan juga dari keluarga sektor 4 mengucapkan selamat atas baptisnya Dinia. Semakin menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua maupun bagi orang-orang di sekitar. Kami akhiri Bapak Pendeta Philippus Sofian dan Bapak Ibu Majelis serta semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, terutama untuk keluarga Bapak Didi Priyono yang telah membaptiskan anaknya untuk mempercayakan di gereja Pokemon di sini. Baik ini ya, selamat atas baptis dewasanya. Kiranya dengan momen yang ini menjadi terus ya untuk setia mengikut Kristus. Mbak Lia berada, tentu saja di sana pun sudah bisa menyatakan diri sebagai jemaat dewasa yang sudah berhak untuk kudus. Dan hanya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan ular-ular dari Pak Pendeta Philippus, antara memilih si doi atau memilih Tuhan Yesus itu menjadi peperangan yang luar biasa, dan itu yang telah disampaikan oleh gereja, oleh Bapak Pendeta Vikaris dan juga didampingi oleh majelis. Saya yakin apa yang telah diberikan itu tertanam di dalam loh hati Mbak Nia dan iman Tuhan. Maka Bapa yang penuh kasih dan yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya, akan terwujud nyatakan di dalam seluruh kehidupan Mbak Nia. Pak Immanuel, Pak Sabto atas undangannya, Pak Ismur dan Pak Paul, terima kasih atas semua ini, dan Bu Endang, terima kasih sudah memimpin ibadah baptisan kami. Kami merasa bahagia karena anak kami ini sudah dewasa, saya dewasa di dalam iman, jadi tetap tidak adalah merupakan tanggung jawab saya dalam hal ini permintaan anak kami. Saya kan sudah katakan adalah kita kaderisasi di situ aja, aku tidak mau ya, aku minta diperlukan aja karena ya, begitu jauh, tapi ternyata saat ini bisa dilalui melalui daring. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya menangis ini karena saya bahagia, saya senang. Inilah perjuangan anak kami. Acara pembaptisan saudari Dinia yang boleh berjalan dari awal sampai akhir